Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah resume dari topik 1 pelatihan mandiri dari platform Merdeka Mengajar, yakni Merdeka Belajar, oleh saya Ainun Najib SPD, guru dari SMP 35 Satap Mencuang Home Base, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam topik ini yang perlu kita pahami yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk bagian pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, banyak pertanyaan muncul dari pembelajaran ini. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan bagi guru-guru kita? Yang kedua, sudahkah kita beradaptasi dengan perubahan yang ada, misalnya seperti pada masa pandemi ini? Ketiga, apakah kita sudah menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid? Dan yang keempat, pertanyaan paling besar, saat kita mengajar, apakah siswa kita telah belajar? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pada materi yang sangat menarik ini. Kita pindah ke materi yang kedua, mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem AMON yang sangat terkenal dengan 3 jargonnya, yaitu Ingarsa Sung Tulodo atau guru memberikan teladan, Ingmadia Mangunkarsa, guru memberikan semangat kepada para murid, serta Tuturi Handayani. Nah, ketiga jargon ini diharapkan dapat membentuk cita-cita yang diharapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu terbentuknya manusia merdeka, yakni manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Berikutnya, submateri mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam materi ini, kita dihadapkan dengan 2 tema, yakni kodrat keadaan yang terbagi menjadi kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu harus mengikuti atau memberikan masukan kepada para guru untuk memberikan pembelajaran kontekstual dan juga berfungsi sebagai penghubung ke berbagai sumber belajar. Ini kodrat alam yang sudah harus diikuti oleh para guru. Jadi pembelajaran mereka harus sesuai dengan kondisi sekolah atau kondisi lingkungan di mana sekolah itu berada. Kemudian, karena pada zaman sekarang terlalu banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa, maka guru bersifat sebagai penghubung ke berbagai sumber belajar itu sehingga pembelajarannya lebih terarah. Kemudian, di kodrat zaman, guru diharapkan beradaptasi sesuai dengan perkembangan pendidikan abad 21. Jikalau guru tidak bisa beradaptasi, maka pembelajaran yang dilakukannya berarti tidak mengikuti kodrat zaman dari para murid. Dalam proses pendampingan ini, para guru harus memperhatikan asas 3 trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu menurut Ki Hajar Dewantara berarti budaya dan kebudayaan atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung, tak putus-putus. Sehingga ini harus diperhatikan oleh para guru mengenai proses pendidikan yang bersifat kontinu ini. Kemudian konvergen. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kita tidak asal menerima
kebudayaan atau teknologi atau ilmu dari luar itu secara mentah, tapi harus diseleksi sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki. Kemudian, bersifat konsentris artinya kita bisa bersifat terbuka terhadap masukan-masukan perkembangan ilmu dan teknologi dari luar, tetapi kita juga harus tetap kritis dan selektif terhadap metode-metode atau teori-teori yang datang dari luar tersebut. Di proses berikutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif yang menghasilkan karsa. Itulah salah satu makna dari budi pekerti. Kemudian, Ki Hajar Dewantara menghadirkan sebuah teori konvergensi yang merupakan perpaduan dari teori tabula rasa yang menganggap murid-murid itu bagikan kertas putih yang masih kosong, dan juga teori negatif yang menganggap bahwa murid-murid itu bagikan kertas yang sudah berisi coretan-coretan. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia itu sebagai suatu kertas yang berisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas para guru lah untuk memperjelas tulisan-tulisan yang samar itu sehingga jelas arti dan maksudnya. Di tema berikutnya, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Peran guru adalah memfasilitasi murid agar memiliki pola pikir pembelajar, di mana pola pikir pembelajaran itu adalah murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dan berusaha secara maksimal. Proses pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 alam. Yang pertama alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam keluarga di mana pendidikan awal terjadi, kemudian masuk ke dunia sekolah, di mana mereka mulai berinteraksi dengan teman-temannya dan gurunya dan seluruh sivitas yang ada di perguruan tersebut. Dan kemudian mereka harus belajar untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, baik yang ada di depan matanya maupun ada di tempat lain yang sekarang bisa diakses dengan internet secara global. Sehingga dari peran itu diharapkan guru mampu menjalankan perannya sebagai pendidik, di mana mereka mendidik agar muridnya bisa selamat dan bahagia. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.